minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sa'ban hadza ya Allah wa ballighna Ramadan fi hadhihi as-sanah wa ballighna Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ummati fillah, untuk pertama dan utama sekali mari sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat jidiah, bergembira, semangat, antusias untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bu, undangan VIP itu sampai detik hari ini masih misterius. Kita udah ngayal-ngayal gitu, udah mempersiapkan diri kita, tapi undangan itu belum di tangan kita. Apakah Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk memberikan undangan itu tahun ini atau tidak lagi? Karena begitu banyak orang-orang yang sudah diambil oleh Allah. Ini contohnya ada tadi malam ibu jemaah kita suaminya diambil oleh Allah. Nelfon malam-malam setengah 12 dengan saya menjerit, padahal udah sehat, ustazah mau pulang hari ini, pagi ini, tapi Allah berkata, tolong kuatkan saya karena Ramadan sudah di ambang pintu. Abang maunya bertemu Ramadan, ustazah. Luar biasa, Allah alhamdulillah. Tidak ada jaminan juga dari kita sehat kita pergi ngaji hari ini, wallahu a'lam. Apakah kita masih diberi kesempatan Allah bertemu Ramadan atau tidak? Selanjutnya, mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada qudwah kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratal mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita ini dari alam kebodohan kepada alam yang terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, Umahat, saya tidak memperpanjang mukadimah. Kemarin Rabu yang lalu kita sedang mengkaji Ma'rifatullah. Kenapa yang hadir tidak banyak hari ini? Gara-gara masak nggak dulu? Makan-makan. Ya. Kita doakan saudara-saudara kita. Kasihan teman-teman pada terlambat sementara materi sudah berjalan. Semoga angsur-angsur ya. Apa ada perkara? Misalkan mulai jam 9 dah mungkin. Oh iya gitu. Iya, biasanya gurunya nggak on time kan ya tadi ya. Astagfirullah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekarang sok on time. Saya sekolah kuning setengah 9 ya kuning itu pun nggak on time. Astagfirullah. Baik, alhamdulillah. Kita mau melanjutkan ma'rifatullahnya atau mau tarhib dulu, Bu? Enak kali dikasih tawaran sekolah. Kalau tarhib ibu udah dapat di mana-mana kan? Kemarin dari Bunaya udah. Baik.
Akhwatifillah, kita akan kembali melanjutkan materi kita Rabu yang lalu, ma'rifatullah. Sudah sampai di mana, Bu? Pentingnya ya. Bagaimana cara mengenal Allah, nomor 2 lagi. Sudah di stop asal usahanya. Udah hafal sampai 5. Kan 5 dulu. Nggak konsentrasi dah karena masak gitu ya. 5 dulu. 5 sudah ya. Minggu depan 10 lagi. Yang kemarin kita sudah sampaikan cara mengenal Allah dengan Mengenal nama-nama baik Allah. mengenal nama-nama baik Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Saya tetap optimis, Ibu harus hafal 99-nya. Bismillah. Yang kedua, sifat-sifat wajib bagi Allah. Ini walaupun khilafiyah di antara ulama, saya tetap setuju sih dengan ada sifat-sifat wajib Allah ini. Nanti kita apa gunanya kita ini supaya kita lebih kenal Allah itu siapa, kayak gitu, Bu. Sehingga semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah hafal? Insyaallah. 20. Wujud, ada, kidam, terdahulu, bakal, kekal, mukhalifatul hawadis, tidak serupa dengan makhluk, yang mobil nafsi, berdiri sendiri, wahdaniyah, maha kudrat, kuasa. Iya. Silahkan store, Bu. Ini kelas monitor. Kalau nggak gitu Ibu nggak hafal, yakin saya. Selesaikan dulu asal usahanya, kemudian kita masuk kepada sifat-sifat wajib Allah. Ini akidah soalnya, Bu. Hafalan SD. Pelajaran SD buktinya Ibu hafal. Anak-anak kita hafal ya? Iya. Habis itu hilang lagi. Enggak, ini memang hafalan dari SD. Iya, habis itu hilang lagi ya. Apa, Bu? Udah dihafal hilang lagi. Ini gunanya apa namanya tuh? Saya kasih tugas ya. Serah Ibu mau buat mau enggak. Silakan Ibu pahami sifat-sifat wajib Allah. Habis itu nanti kita presentasikan bagaimana Ibu mengekspresikannya. Saya nggak suruh Ibu ngafal dulu yang ini. Pelajari aja. Wujudnya Allah gitu ya. Adanya Allah. Terus saya wujud ada. Kembang. Coba Kembang. apa contohnya? Bahwasanya Allah itu ada. Adanya ciptaan. Silakan aja, ini PR. Qidam. Apa qidam, Bu? Terdahulu. Terdahulu. Habis itu apa maksudnya Allah terdahulu di sini? Allah dulu ada di sebelum Allah punya ada. Nah, tuh kan Bu, yuk. Kita ini harus masuk ke ranah itu, Bu. Namanya ilmu tasawuf. Yang mana satu, lah Ustazah Fikir. Penting, Bu Yul. Makanya ibu-ibu kenal Allahnya masih secuil. Saya pun gitu juga. Makanya dengan ini kita ulang kembali. Sekali-sekali perlu juga tasawuf tuh. Di Pekanbaru nih saya diketemukan, Bu, bertemu dengan apa para teman-teman yang tasawuf ya, mana-mana mereka tuh gitu. Itu diskusi itu luar biasa. Kalau diskusi masalah zat Allah, masalah itu saya kalah. Saya dipanggil misalnya, mau nggak usah ketemu dengan Boy Rosi? Ya mau, nanti ya, kapan, Bu? Saya ditodong kayak gitu, ya. Nanti kalau beliau ke Pekanbaru hubungi saya. Jadi apa? Tasawuf itu penting, cuma tidak boleh terlalu dalam. Saya punya teman satu, Bu, yang oleng dia. Karena begitu logikanya Ibu harus kuat. Tapi ini belum tasawuf ini. Karak-karaknya loh. Terus mengenal bentuk-bentuk makhluk yang diciptakan Allah.
Wajib tadi udah ya Bu. Sifat mustahil bagi Allah catat juga. Mustahil. Wajib. Oh berarti besok Ibu mengekspresikannya menyampaikannya itu wajib dan Dan lawannya mustahil. mustahil. Nah, gitu. Biar Ibu semakin lapang dengan takdir nih. Sifat mustahil. Sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, dan mengenal bentuk-bentuk makhluk yang diciptakan Allah. Supaya kita sadar betapa besar kekuasaan Allah terhadap makhluk di muka bumi ini. Kita nggak pernah pelajari loh Bu, proses terciptakannya hewan. Kalau proses terciptakannya manusia, itu insya Allah kita udah paham. Makanya saya suka kalau ahli-ahli biologi, ilmu falak, itu mereka tuh mengenal Allah tuh, masya Allah gitu. Ilmu falak kan, tata surya, itu mereka demi apa mengenal Allah tuh dalam. Nanti kapan-kapan nggak apa-apa Bu, kita menceritakan terciptanya atau terjadinya hewan katak dari mana dulu. Itu bagus sebenarnya. Untuk apa? Untuk biar kita mengakui bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berarti cara mengenalnya ada berapa? Mulai mengenal nama baik-baik Allah, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, dan mengenal bentuk-bentuk makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara kita mengenal itu makhluk itu nama Allah? Ya itu yang kita kaji Bu. Penciptaan tumbuh-tumbuhan, penciptaan manusia. Madu dan lebah saja. Madu dan lebah aja udah banyak pelajarannya Bu. Katak tadi, gitu loh Bu Yul. Proses penciptaan manusia ini kita kemarin jawabnya ragu-ragu. Buka dulu hadis Al-Wafi, baru ngerti Bu. Pertama dari tanah liat. Coba, kenapa tidak langsung kun fayakun gitu? Kenapa nggak jadi aja manusia tuh? Kenapa nggak jadi aja madu tuh Bu Yul? Supaya apa? Ya ulil absar, ya ulil albab, supaya kita berpikir, ya. Supaya kita melihat begitu besarnya dan begitu indahnya ciptaan Allah. Makanya salah satunya Bu Yul, untuk menambahkan ketingkatan keimanan kita itu memang tafakkur fil khalqi. Apa tafakkur fil khalqi itu? Memikirkan tafakur dengan ciptaan-ciptaan Allah. Makanya saya bilang ibu yang kerjanya healing ini ambil itu ya. Biasanya dia suka, kalau saya memang suka sama suami itu pergi kemana-mana, ambil tafakur alamnya. Dengan kita melihat seperti itu, kita menjadi memuji Allah. Bu Yuli punya kelengkeng yang sedang di rumahnya berbuah banyak. Pernah nggak kita memuji Allah lihat kelengkeng yang ibu punya? Nah itulah maksudnya. Masya Allah, berbuah. Syukurlah ya Rabb. Itu jadi makriffatullah. Beda dengan kita mengekspresikannya. Sejak dikasih MPK ini memang berbuah dia. Beda Bu Yul. Ya, untuk mengenal yang secara garis besar aja kita udah ya Allah dengan Allah gitu. Iya. Kalau di dalam detail kali ya. Iya. Itu ya, ibu beri cinta Allah. Nanti ini kedepannya ada itunya lah Bu, ada mutabaahnya lah, kita akan lakukan yang seperti ini, jangan sepele dengan yang seperti ini. Tumbuh-tumbuhan itu nabatan syatta, dan Quran ada semua gitu. Hewan penciptaannya dari cerita Bani Israel, Baqarah aja sudah luar biasa. Ya kan Bu? Sapi. Ada yang betina, ada warnanya ini, ada warnanya ini, ada begini, ada begitu. Kalau kita dalami itu luar biasa, bertambah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Itu caranya. Sekarang jalan mengenal Allah. Masya Allah, kita mau cari jalan nih. Gimana caranya kita mengenal Allah? Jalan mengenal Allah. Kalau tadi cara mengenal Allah. Yang pertama lewat akal. Yang kedua lewat asmaul husna. Nanti saya lebarkan di sini nih. Kita akan kaji dulu hari ini lewat akal. Akal dulu ya. Yang pertama namanya lewat ayat kauniyah. Yang kedua ayat Qur'aniyah. Baik, Ibu bersabar Ibu, nih kalimatnya jangan-jangan Ibu susah mengenalnya nih, maka saya akan lambat-lambat menyampaikannya karena kajian akidah itu nggak sama dengan kajian fikih. Dia harus lambat-lambat. Ya. Baik, kita akan kaji lewat akal, yaitu ayat kauniyah. Siapa yang tahu ayat kauniyahnya apa? Ayat apa? Yes. Ciptaan, melihat dari ciptaan. Nah, itu dia. Jadi kalau kauniyah itu ayat mutasyabihat nih, ya. Kita harus tahu di dalam Al-Quran ada namanya ayat kauniyah, ada ayat mutasyabihat, kan? Ayat kauniyah itu Ibu adalah ayat Allah melalui ciptaan. yang ada di alam ini. Berarti penciptaan. Ibu catat dulu, nanti kita tafsirkan ini luar biasa. Karena kita nggak memperhatikan ini. Kata Bu Yuli, dengan umum aja luar biasa Zahya, apalagi dengan khusus kayak gini kita mengkajinya. Ya. Yang pertama, fenomena terjadinya alam. Nggak tahu kita dosa zat hidup awak lah do alam kok. Memang iya. Cuman ini termaktub dalam Al-Quran kok. Supaya kita melihat, supaya kita mengenal Allah. Catat dulu ya. 5235. Berarti kalau saya bilang 5235 ngerti? Suratnya 52, ayatnya 35. Kita catat dulu. Jadi Ibu punya bayangan, nanti kita tinggal tafsirkan. Boleh? Berarti salah satunya kita mengenal Allah dengan akal. Bagaimana proses terjadinya alam ini dengan seperti ini, kita tahu bahwasanya Allah itu siapa. Satu, fenomena kehendak yang tinggi. Fenomena kehendak, keinginan atau kehendak yang tinggi. Enam tujuh ayat 3. Oke. Yang ketiga, 3 lagi kan Bu? Ya. Fenomena kehidupan. Oke. 2445. Fenomena petunjuk dan ilham. Fenomena petunjuk dan ilham. 2050.
Fenomena pengabulan doa. Saya kajinya secara umum dulu Bu, nanti kita presentasikan insya Allah. Ya, pengabulan doa. Jadi Allah membahasakan dirinya. Siapa? Apakah kamu tercipta dengan sendirinya? Berarti itu kan ada Allah di situ. Gitu ya. 6:63. Ini contoh ya Bu. Kita coba buka. Biar kita mengenal Allah di sini. Tapi mengenal dalam ayat ini, mengenal Allah saja. Tapi nanti fenomena terjadinya alam, itu harus kita kasih tugas tuh, Bu Neng. Disitulah kita dapat mengenal Allahnya, gitu kan? Kemudian fenomena kehendak yang tinggi, fenomena kehidupan, petunjuk ilham dan pengabulan doa. Silakan buka yang pertama 52:35. 52. 52 surat apa? Tuh. Oke. Mik ya Bu, silakan baca terjemahnya. Atur 35. Ada lagi. 38. Oh, pertanyaannya sudah 31 nih. Posisi. 31. Kemari. Enggak, 31. Nah, 32, 33. Mungkin hilang ya. Kita mau Sri. Fenomena terjadinya alam, Quran surah 52 ayat 35. Artinya, atau apakah mereka tercipta tanpa usul-usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Allah sombong loh di situ. Kamu ngapain? Apa kata Allah di dalam ayat ini kan? Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Makanya kita sudah sampaikan minggu yang lalu kan Bu, bagaimana indahnya proses penciptaan kita, ahsanu taqwim, supaya jadi biar ingat Allah lah yang menciptakan aku. Begitu Bu, supaya kita tuh semakin dekat, semakin cinta gitu. Yang kedua, fenomena kehendak yang tinggi. 67 surat apa? Sering baca kan Al-Muluk? Terus Bu, yang dapat itunya langsung baca tuh. Yang menciptakan ibu langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Masya Allah, Sempurna. sempurnanya Allah. Dan kalau kita kadang-kadang baca ayat kayak gini Bu, merasa hina gitu sama Allah. Perhatikan, baca sekali lagi terjemahnya Bu Endah. Yang menciptakan pintu langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ini namanya ayat-ayat kauniyah. Kalau kita bacanya dengan baik, itu penuh ruh Bu, sehingga kita ya Allah, Masya Allah, sempurnanya Allah, yang gitu kan. Nggak ada yang cacat, kehendaknya tinggi, nggak ada kurangnya. Ya kalau kita kayak gini kan datang ruh kita. Fenomena kehidupan. An-Nur 45. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Masya Allah. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi Bu Sri. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air.
Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Nah, kita kalau melihat hal yang seperti ini kita harus sensitif gitu. Coba, ngapa ya dia punya 2 kaki, itu 4 kaki. Kita aja melihat ada orang yang tengkak, ada orang nggak punya kaki. Gimana kita menyikapi itu? Apakah kita bisa hal-hal yang seperti itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Begitu sempurnanya kehidupan yang dikaji dalam Al-Quran. Allah suruh kita mengkaji ini, kenapa Ibu? Supaya kita ulul absar, lihatlah ya. Supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong. Bisa nggak ya kita ciptakan kayak gitu? Kok bisa ya kambing itu kakinya 4? Udah kekuasaan Allah kok. Kita jawaban kita gitu doang gitu. Namanya Allah. Coba kita bawa dengan ayat-ayat kauniyah ini, sehingga hati kita yang keras ini jadi lembut. Fenomena petunjuk dan ilham ini lagi. Ya sudah ketemu, silakan baca. Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Kemudian Memberinya petunjuk. Makanya doa kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kan gitu, Bu. Cuman kita lemah di sini. Saya salutnya tuh dengan Abu Muslim ini, Bu. Dia kalau tasawufnya lebih tinggi dibandingkan saya. Allah yang menggerakkan hati seperti ini. Selalu dia bilang kayak gitu. Sikit-sikit Allah saya bilang. Bahasanya harus kayak gitu nih. Pergi ke masjid, Allah yang menggerakkan kaki ini. Allah yang menggerakkan kita datang ke kajian ini. Kalau seperti itu kan kita jadinya gimana, Bu? tidak sombong. Ikhlas kan gitu. Semuanya orientasinya Allah. Allah yang memberikan petunjuk kita, sehingga kita menjadi orang yang seperti ini. Allah yang kasih ilham, sehingga kita mudah di dalam berhijrah. Rasa Allah dekat dengan kita. Iya. Pengabulan doa ini akan kita kaji apa dalamnya, Bu ya. Jadi ma'rifatullah ini bisa jadi nanti 2 bulan. enam tiga. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sekiranya Dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Masya Allah. 64-nya nyambung nih. Fir. Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian kamu kembali menyekutukannya. Lagi 65, bagus nih. Katakanlah Muhammad, Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Masya Allah. Apa kata Allah di sini, Bu? Berulang-ulang. Itu pun tidak jaleh dong. Gitu. Berulang-ulang. Kami menyebutkan tanda-tanda kekuasaan kami.
agar mereka memahaminya. Mengabulkan doa. Sudah pernah kaji ini? Ada nggak doa yang nggak dikabulkan oleh Allah? Nggak ada. Jangan bilang Bu ada, Bu. Ada berapa, Bu? Ada berapa bentuk ketika Allah menjawab doa seorang hamba? Ya, Masya Allah udah hafal. Coba yang pertama. Segera dikabulkan. Ibu maunya nomor 1 kan? Instan kan? Hari ini minta, besok dapat. Hari ini juga. Yang kedua? Diganti dalam berbaik. Tidak dikasih yang itu, tapi diganti yang lebih. Ini yang nggak sadar nih. Mungkin doa ibu kecil, dikasih Allah yang lebih besar dari itu. Cuman kita tak sadar yang kita minta yang itu juga. Itulah manusia. Terus? Ditunda, Disimpan di akhir. Ditangguhkan namanya, Bu. Itu pasti dikabulkan di Lauhul Mahfuz sampai Allah melihat kita mampu menjaga amanah atas doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Semoga kita mendapat petunjuk. Wa idza sa'alaka ibadi anni, hai Muhammad, apabila umatmu bertanya kepadamu tentang aku, fa inna qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Jadi sebenarnya yang paling dekat dengan orang hati kita itu Allah, Bu, bukan suami kita, bukan bestie kita. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa-doanya. Iza da'an, apabila mereka meminta kepadaku. Luar biasa. Jadi kalimat-kalimat ini harus senantiasa kita baca biar hati kita semakin lembut. Jangan sampai kita menomorduakan Allah. Jangan sampai kita tidak kenal Allah. Orang kalau sudah ada di benaknya Allah, 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 pasti hidupnya nyaman, damai, dan tenang. Ayat tadi kan selalu Bapak, kita yang bilang ngapa Allah jauh dengan aku, kok jauh kali Allah, ngapa saya seperti ini ya Allah, kenapa engkau nggak mendekat kepadaku ya Allah? Awak yang tak mendekat. Baik, Ibu cinta Allah, nanti habis lebaran mungkin ini harus kita kuatkan ya. Kenapa? Mengedepankan diri. Ya. Kirain mau fokus sama dulu kan? Ya kan banyak ibu-ibu pengajian jangan dikasih tugas ya dalam Ramadan dulu Zah. Ya, bahkan di Ramadan ini sebagusnya kita mengkaji ma'rifatullah ini, Bu. Iya, Semakin dekat ibu sama Allah. Kalau ibadah Ramadan tuh saya udah yakin kalau sakofan itu tinggal istiqomah aja. Alhamdulillah. Apa, Bu? Sakofan ngaji kalau Ramadan. Insyaallah ya. sampai ustazahnya yang libur. Kalau saya liburkan Ramadan. Kecil. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Tapi Ramadan 9 ya Kak. Saya sudah di kantor jam 10 pagi. Jadi nggak semangat ya. Nanti kita bicarakan. Baik Ibu. Yang kedua masih bisa catat aja dulu Bu. Nanti gampang ini kan. Tadi ayat apa Bu?
Kaunia. Apa yang ada di benak ibu ayat kaunia? Tadi makanya semuanya alam kan? Sekarang arah ayat Qur'aniyah. Atau ayat Allah di dalam Al-Quran. Contohnya keindahan Al-Quran. Ini teman-teman yang dia berharap ke Quran, seharusnya harus dikaji itu keindahan Al-Quran ya, biar tambah-tambah gimana itu. 2:23. Kemudian pemberitahuan tentang umat yang lampau. Ini surah Al-Qasas nih salah satunya ya, banyak kan? Kemarin ketemu dengan surah Al-Imran, misalnya cerita tentang Maryam. Ketemu dengan surat Yusuf, ketemu dengan cerita Nabi Yusuf. Jadi ini bagaimana kita mengenal Allah di sana gitu. Pemberitahuan tentang umat yang lampau. Tolut, Jalut, kan? Ini dia dicinta Allah. Saya mau nih ibu familiar dengan kisah Quran. Karena kisah Quran ini luar biasa banyaknya. Ashabul Kahfi. Apalagi Bu? Cerita kaum Sodom. Seperti Quran. Nabi Musa, Nabi Lut, ya. Fir'aun. Dia harus sering dikaji tuh, karena semakin banyak kita mengetahui tentang umat-umat yang masa lampau, ini menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Kemudian oh iya, makin konsentrasi. 9:70. yang tadi itu Pemberitahuan yang ketiga Bu, tentang kejadian yang akan datang. Masa lampau sudah kan? Yang akan datang. (30) 1-3, 8 ayat 7, 24 ayat 5. Ayat 5. Bu Lia, saya tutup aja ini ya. Insya Allah Rabu depan kita sambung dengan catatan Ibu sudah mengkaji keindahan Al-Quran dan kemudian pemberitahuan tentang umat yang lampau dan pemberitahuan tentang kejadian yang akan datang. Jadi minggu depan kita hanya mengekspresikannya. Al-Quran begini. Nanti kita calling boleh ya, apa dulu besok yang mau dikaji. Tapi jangan sampai waktu kita habis di situ, pasti tetap materi harus ditambah, gitu Bu Neh. Atau setengah jam ke depan itu penugasan, setengah jam sebelum ngaji. Habis itu kita tetap sambung ini. ya, tambah materinya. Sengaja dibagi tugas, berarti sifat-sifat wajib dan mustahil aja dulu. Itu dulu atau gimana? Terserah kawan-kawan nanti. Gimana Bu Lia?
Bagus yang di awal dulu saja selesai satu. Semuanya tuh satu orang satu sifat jangan ikut dalam Bagusnya kayak gitu. Presentasikan. Tapi masalahnya kalau satu orang satu sifat lain dia nggak baca. Ya semuanya aja lah Ustazah biar membaca. semuanya kerjakan presentasinya aja. Maksudnya orang bebas memilih mana yang mau dia. Iya gitu acara ya. Tapi 20 aja lah Ustazah biar dihafal ya nanti satu-satu aja. Ya. Maksudnya nanti Ustazah terserah aja menunjuknya satu aja gitu. Tapi Besok nggak saya tunjuk semua, Bu. ya. Tapi disiapkan aja. Ya. Disiapkan aja. Tapi kalau Ibu Japri saya senang banget saya. Tiba-tiba misalnya Bu Yuni Japri Ustazah besok saya presentasi ya. Itu saya list tuh. Siapa yang dia nge-SMS saya? Besok dia presentasi. Dapat hadiah sepeda. Tapi saya nggak akan bilang, Bu, ya nggak akan bilang dalam arti kata, oh sudah 10 orang yang Japri, berarti 10 orang stop. Selain itu nggak presentasi. Ibu nggak Semuanya baca. aja Ustazah. Semuanya membaca. Ya. Rugi yang nggak membaca. Kenapa? Inilah yang membuat dia mengenal Allah. Allah. Jangan sampai nggak datang. Untuk Rabu depan, kalau misalnya saya menunjuk Bu Husna, Ustazah, saya belum siap, nggak apa-apa. Ya. Boleh. Maluza sama kawan. Ibu mau malu sama Allah sama kawan terserah Ibu. Ya. Pulang kampung Ustazah. Iya silakan Ibu. Tapi tetap Ibu baca. saya Nggak datang. enggak. Ibu tidak ada perasaan seperti itu. Enggak ada Bu Nen, Bu Nur, Bu Lia, jangan dipaksa teman-teman. Coba nanti besok saya optimis pasti semuanya pasti sudah membaca dan ingin mempresentasikan. Membaca Ustazah bukan menghafal. Membaca ini kerucut lagi. Menghafal sifat Allah yang 20. Mau? Nah, yang saya suruh kan baca. Besok nggak penuh kursi ini, Bu. Kosong separuh. Kosong separuh nanti. Orang lebih soal. Coba dibicara lagi setelah ini ya, Bu. Pokoknya kita presentasi aja dan saya nggak suruh Ibu ngafal dulu. Karena yang sedang dihafal kan Asmaul Husna. Nanti banyak kali Ibu keluar Pak dari kelas ini ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.